di 10 hari bulan Dzulhijjah sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur kita sudah panjang, sudah lama kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak dekat dengan Allah. Kita masih jauh dengan Allah. Kita masih jauh dengan rumahnya Allah ini. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jum'ah mubarakah, Jum'ah yang berkah untuk anda-anda semua yang ada di sana. Jadi guys, pada Jumat kali ini kami diamanahi untuk mengisi khutbah Jum'ah di salah satu kampung di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, tepatnya Kampung Solo, Kelurahan Mapasaile. Nah, ada nama masjidnya Masjid Quba guys. Nah, ini kalau diperhatikan dari sepanjang jalan saya menelusuri sungai yang sangat panjang ini ya teman-teman, dan tadi ada beberapa nelayan yang mengeringkan beberapa ikannya juga teman-teman. Nah, ini dia tampilan masjidnya teman-teman. Masya Allah tabarakallah rahman, masjidnya sangat megah juga, dan di samping masjidnya ada danau-danaunya gitu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menikmati dan mendengarkan khutbahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan pahala, yang sama-sama mengharapkan maghfirahnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah marilah kita bermuhasabah, mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk sekiranya bagaimana kita meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas keimanan, dan tentunya meningkatnya juga kualitas ketakwaan kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalimat takwa sering kita dengar di tempat ini, di mimbar ini, di setiap Jumat khatib senantiasa menyampaikan ittaqullah, 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 bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena sejatinya semua ibadah yang kita lakukan itu sejatinya untuk diri kita pribadi, untuk menjadi pribadi yang takwa, untuk bagaimana kita dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Buah dari ketakwaan adalah amal saleh, dan amal saleh yang kita lakukan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjarannya hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ilmu bahasa Arab, falanuhyiyannahu, lam di sini adalah lamut taukid, yang artinya ada penegasan yang Allah berikan di dalam kalimat ini. Sungguh kata Allah, orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya ada iman, iman tersebut membuahkan hasil amal saleh. Kata Allah, sungguh aku akan memberikan kebahagiaan hayatan thayyibah. Ahli tafsir menyampaikan hayatan thayyibah, entahkah itu kebahagiaan di dunia, entahkah itu kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan kebahagiaan tersebut. Maka keliru kita mencari kebahagiaan duniawi yang sementara. Di dalam hadis Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan sebuah hadis yang sangat besar sekali. Di akhirat nanti didatangkan dua hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang hamba yang senantiasa hidupnya penuh dengan kecukupan, hidupnya berglamor dengan harta, hidupnya tidak pernah ada masalah dan lancar-lancar saja. Tetapi karena ia tidak mensyukuri kehidupan tersebut, ia tidak gunakan kehidupan tersebut untuk beribadah, untuk mengamalkan iman, mengamalkan amal saleh.
maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ditanyakan kepada hamba tersebut, ya ibadi, wahai hambaku, bagaimana kehidupan kamu di dunia sehingga kamu bisa masuk ke jahanam ini? Yang awalnya ia mengira bahwasanya kehidupan yang lancar, kehidupan yang penuh dengan materi, kehidupan yang tidak pernah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Namun ketika di akhirat ia mengatakan, ya Allah, aku hidup di dunia tidak pernah bahagia, aku hidup di dunia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang engkau berikan, semua serba sulit yang engkau berikan. Ternyata ia mengatakan bahwasanya kehidupan dunia itu tidak pernah ia bahagia. Lalu hamba yang kedua, didatangkan hamba kedua, yang mana hamba ini yang senantiasa diberikan ujian demi ujian, diberikan rezeki yang mungkin hanya ala kadarnya saja, tetapi karena kesyukuran di dalam hatinya, iman dan takwanya senantiasa melekat pada dirinya, amal soleh yang senantiasa ia lakukan dari pagi sampai malam, sampai pun ia tidur, ia tetap berzikir kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh. Bahkan tidurnya orang yang amal soleh itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena ia melakukan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupnya tidak pernah bahagia, senantiasa diuji oleh Allah, diuji dan diuji. Entahkah itu ujian duniawi, entahkah itu ujian materi. Tetapi karena kesyukuran di dalam hatinya, karena keimanan di dalam hatinya, Allah masukkan hamba ini ke dalam surganya. Dan Allah menanyakan kepada hamba tersebut, ya ibadi, wahai hambaku, bagaimana kehidupan kamu di dunia? Maka yang dijawab hamba ini, alhamdulillah ya Allah, semua nikmat-nikmat yang engkau berikan sungguh aku laksanakan, sungguh aku syukuri. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, yang mana Rasulullah apabila salat malam, qiyamul lail, hatta tatafattar qadamah, dalam riwayat sampai kaki beliau pecah-pecah. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghufirta ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dhanbika ya Rasulullah, wal anbiya ma'sumun. Ya Nabi Allah, wahai baginda Nabi, mengapa engkau lakukan hal sedemikian rupa? Dosa-dosa para nabi sudah diampunkan, dan tentunya para nabi terjaga dari perbuatan tersebut. Namun yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afalam akuna abadan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kualitas kesyukuran kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah standar bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesyukuran ini ada dengan lisan saja. Ia bersyukur alhamdulillah, ia berzikir kepada Allah, ia bersyukur dengan hatinya, ia bersyukur dengan jawarihnya. Sehingga apabila tiga kesyukuran ini, lisannya, hatinya, jawarihnya, ia mensyukuri dengan menggunakan itu semua, dengan melaksanakan amal saleh, maka semua kehidupannya bernilai ibadah. Oleh karenanya para salaf terdahulu, apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ij'al hayati kullaha ibadah. Ya Allah, jadikan semua hidupku ini yang singkat ini semua bernilai ibadah. Bahkan ketika aku beranjak, mohon maaf, ke toilet, itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena kita niatkan untuk ibadah, dan tentunya kita melaksanakan bagaimana Rasulullah mengerjakan sunnah-sunnah bagindanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak sampai di situ saja.
kehidupan yang berbahagia. Makanya standar kebahagiaan itu bukan materi. Standar kebahagiaan itu bukan materi, Pak, bukan dunia. Karena sejatinya dunia ini kita akan tinggalkan. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini hanya antara 60 dan 70 tahun saja. Selanjutnya kita akan pulang ke kampung akhirat sana. Dan kehidupan di sana adalah kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karenanya kita hidup diberikan waktu, kita gunakan untuk ibadah. Di dalam hadis qudsi disampaikan, ya ibadi, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau di dunia ini hanya sebentar saja. Fala tal'ab. Jangan engkau banyak bermain. Jangan engkau banyak bergurau, apalagi tenggelam dalam kehidupan dunia yang fana ini, lupa dengan kampung akhirat. Oleh karenanya Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin melakukan suatu ibadah, contohnya salat, maka beliau berpesan, mewasiatkan kepada sahabat, "Shallu salatal muwaddi'." Salatlah dan jadikan salat ini sebagai salat kamu yang terakhir. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Entahkah itu salat, entahkah itu zakat, entahkah itu sedekah, entahkah itu haji. Jadikan amal-amal yang kita kerjakan betul-betul hanya liwajhillahi ta'ala. Bagaimanakah amalan tersebut apabila kita mengetahui bahwasanya besok kita akan meninggal? Tentunya kita akan mengamalkan amalan agama dengan penuh sungguh-sungguh liwajhillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang hurum, bulan yang uzum. Hurum al-ma'na uzum, ahli tafsir menyampaikan uzum, yang agung, yang mulia. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menetapkan 12 bulan dalam setahun, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 bulan yang mulia ini. Zulqa'dah kita sudah melewatinya, Zulhijjah sekarang kita berada di dalamnya, wal Muharram insyaallah di bulan yang akan datang, wa Rajab. Ahli tafsir menyampaikan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan ini. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa beramal soleh di bulan-bulan yang dimuliakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan tingkatkan pahalanya, akan tingkatkan ganjarannya. Dan begitu pula hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lalai, yang sengaja melakukan maksiat, sengaja ia tinggalkan salat. Ketika azan dikumandangkan ia masih berleha-leha. Ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ia masih sibuk dengan urusan dunianya. Minimal ada sentuhan di dalam hati, sudah waktunya untuk salat. Minimal, karena al-iman fil qalb. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupawan kalian, tidak melihat harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Karena panggilan salat ini adalah panggilan yang sangat agung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seakan tersirat orang-orang yang menunaikan panggilan tersebut, hayya 'alal falah, menyampaikan bahwasanya bila kalian ingin kebahagiaan, maka datanglah ke tempatku ini, sujud depanku ini, di tempatku ini, mintalah apapun yang anda inginkan di tempat ini, maka insyaallah aku akan kabulkan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabahinya.
Dan tentunya doa-doa ini yang kita laksana, yang kita utarakan kepada Allah, tentunya ada tempat, ada waktu. Tempatnya di masjid, waktunya waktu mustajab, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak usah jauh-jauh ingin cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang sangat utama. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan-amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat menanyakan, amalan yang bagaimana? Walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah tidak dapat mengungguli amalan di 10 bulan Dzulhijjah tersebut? Berjihad di jalan Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, walal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah pun tidak dapat mengungguli amalan-amalan yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, terkecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang hamba yang ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwanya, dirinya, jiwanya, dan segenap hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan ia tidak pulang atau ia wafat dalam jihad tersebut. Sungguh amalan-amalan di 10 bulan Dzulhijjah ini sangat agung. Oleh karenanya, karena pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka, maka jangan sampai terlewatkan. A'mar ummati baina 60 wa 70. Jangan kira kita akan meninggal 60-70 tahun. Jangan mengira seperti begitu. Karena umur tidak ada yang paham, umur tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Jalla Jalaluhu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka ia senantiasa tergolong orang-orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Artinya apa? Setiap hari kita harus berkembang, Pak. Jangan sampai umur kita sudah panjang, sudah lama kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak dekat dengan Allah. Kita masih jauh dengan Allah. Kita masih jauh dengan rumahnya Allah ini. Datang ke rumah ini, Pak. Setiap panggilan sholat itu berpahala. Setiap langkah Anda yang Anda langkahkan dari rumah Anda untuk menunaikan sholat, itu langkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Apalagi kalau kita mengajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah ini, sungguh sangat mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang dengan keadaan yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba manakah yang tidak ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan ia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kepada hamba-hambaku dan masuklah kepada surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم قضي ديوننا اللهم إن كان في هذا المسجد يأتي من جميع ديونه يأتي من جميع ذنوبه فاغفر لها ذنوبه فاقضي جميع ديونه يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.